kalau misalnya baru mulai Mas, dengan tanaman apapun, kira-kira ya range berapa sih penghasilannya bisa Mas dari aquaponik Mas? Kalau dengan skala misal gini ya, dengan ukuran istilahnya kita menggunakan luas tanah ibarat 2 kali 5, 2 kali 5 itu bisa dapat menghasilkan kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta Sebulan? sebulan. 3 sampai 5 juta sebulan. Kalau misalnya itu lo lakukan di sekarang ini ya, lo masih tetap kerja, lo bisa dapat passive income yang lumayan ya. Alhamdulillah lumayan. Lumayan. Wow. Gimana? Ingin memulai bisnis aquaponik? Waduh, hari ini gua mau belajar sesuatu yang beda dari biasanya. Dan ini pertama kali nih, karena gue tertarik banget dengan yang namanya aquaponik. Asik. Lihat kan, gue dari rumah sepedahan. Bentar, kos-kosan. Mau ketemu sama Mas Fisher. Mas Fisher ini, dia tuh kalau nggak salah yang gue tahu dia belajar aquaponik sendiri. Belajar dari internet, coba. Dan dia bisnis aquaponik. Mau belajar? Kita barengan. Yuk. Ini rumahnya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Wih, Mas Fisher. Ya. Aduh. Sorry nih bawa sepeda. Nitip sini nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa aja situ. Sini ya. Aduh. Ya, sip. Sip. Aman. Apa kabar Mas? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana nih? Biasa, jalan-jalan naik sepeda kan udah janjian mau ke sini. Oh, Ternyata iya. jauh ya. Ternyata jauh juga ya. Lumayan sih. Tapi kalau dari lapangan sih deket. iya deket sih. Cuman jalannya kan rumah kan emang tinggal lurus-lurus aja. Cuman tadi emang motong, set. Ya capeknya gara-gara motong jalan gitu. Ada apa rumput tetangga panjang saya potong gitu maksudnya. Mas, apa kabar sih? Baik ya? Baik, Alhamdulillah sehat. ya. Sehat ya. Kok nggak ngantor sih? Ya, mau gimana lagi? Ngantornya sih seminggu kerja, seminggu di rumah. Oh, jadi WFA, WFO gitu ya? Iya, Berarti kan? bener. Ini minggu ini lagi nggak ngantor? Minggu ini lagi nggak ngantor. Minggu depan baru masuk full? Baru masuk seminggu, ya kan? Minggu masuk, nanti seminggu di rumah. Istirahat. Wih, itu kan kemarin kita sempat ngobrolin soal itu loh, apa sih bikin aquaponik itu ya? Yang ini ya? Oh ini ya. Yang ini juga berarti ya? Iya sama. Nah, Ini yang ya ada yang kecil, sedang, besar, ya. nah ini menarik nih. Mas Fisher ini punya usaha dari rumah itu aquaponik, ya kan? Tuh. Nah, dia terinspirasi tuh dari film Aquaman kayaknya. Gimana, bener nggak teman-teman? Bukan itu ya? Balik. Oh iya, oke. Mas, sebenarnya gini, kok kepikiran gitu? Gua mau usaha aquaponik, itu dari pertamanya gimana sih? Pertamanya sih sebenarnya cuma iseng aja sih, iseng terus nggak ada kegiatan di rumah saat WFH gitu. Akhirnya karena memang suka tanam-tanaman. Suka tanaman, iya. Awal suka tanaman, terus ya mencoba mulai dari tanam ikan gitu kan. Oh, pertamanya dia awal miara ikan dulu. Pelihara ikan dulu. Oke. Nah, pelihara ikannya itu lele saya. Kule. Kumis lele. Lele. Lele ini cuman kan lele itu bukannya agak ribet ya sebenarnya? Enggak juga. Ribet sih. Ribet kan? Ribet di masalah air sebenarnya. Dia kenapa? Dia bau. Kalau misalnya nggak nguras ini bau gitu. Iya, karena dia kotorannya juga yang ngendep kan kalau nggak salah ya. Betul. Nah, dari situ sering buang air dari itu kolam ceritanya kan. Diare, lelenya diare. Saya air yang dari kolam lele ini saya siramin ke pot-pot. Tapi alhamdulillah sih bagus gitu. Tanamannya tuh bagus. Nah, dari situ saya kenapa saya akhirnya bergerak di aquaponik nih ya kan. Hobi aquaponik nih ya. Ada nggak sih cara yang paling simpel gitu kan? Karena kan pengen bertani itu yang secara ringan gitu kan. Karena gini, bertani yang
di konsep kita itu adalah bertani seperti Pak Tani yang punya sawah, Betul. punya perkebunan yang Iya. harus luas. Nah, gimana kalau misalnya lo mau bertani tapi di lahan yang nggak terlalu besar? Kayak di rumah gini ya, Mas Iya, Fisher iya. ya. Nah, akhirnya kepikiran si aquaponik ini. Aquaponik. Nah, dari situ kan mulai nih. Akhirnya saya nyari ternyata ada sistemnya namanya aquaponik. Nah, dari situ belajar lah saya sampai sekarang. Itu otodidak dong? Otodidak. Wih, Belum gila. pernah ikut workshop apa tadi. Ya belajar dari internet, terus di YouTube banyak tuh kan. Itu mulai aplikasi-aplikasi. Wih. Ini cuma nyoba dari rumah ya, belajar dari internet, belajar sendiri. Akhirnya sudah ada beberapa bukti bibit-bibit yang udah tumbuh. Bahkan di sini ada bibit anggur ya. Anggur. Nah, Anggur. nanti kita obrolin. Bentar lagi, sabar, jangan kemana-mana, tetap di mana ini channelnya apa namanya? Oh, Awali dari rumah ya, jangan lupa ya. Mas Fisher, gua Iya. tuh bener-bener asik, gue penasaran soalnya apa? Mas Fisher bidangnya ini dia sebenarnya adalah desain grafis. Desain loh. grafis. Desain grafis. Dia itu punya gedung 3 lantai, 5 lantai sekarang ya, pemilik gedung. Terus malah dia sekarang, lu beneran belajar sendiri ya Mas? Belajar Nah. sendiri. Lu berapa lama belajar sendiri Mas sampai akhirnya bener-bener ngejalanin dan berbisnis si aquaponik ini? Mulai tahun 2014. Belum lama dong berarti, 6 tahun yang lalu ya? Ya. Terus sampai lu akhirnya bener-bener bisa ibaratnya jual usaha aquaponik itu ada setahun 2 tahun, setahunan ya? Setahun. Habis itu banyak yang datang ke Mas Fisher untuk pesan. Terus saya juga ada komunitasnya. Oh, Mau buat komunitas. komunitasnya ada. Untuk aquaponiknya. Jadi itu belajar aquaponik Indonesia. Itu seluruh Indonesia yang Seluruh Indonesia. Capture-nya juga udah ada di Bandung, Makassar, Bali, Jawa Tengah, sama di Kalimantan. Ini udah hampir seluruh Indonesia sebenarnya untuk komunitas aquaponik. Nah, buat yang masih bingung nih dan lu aquaponik tuh apaan sih? Nah, jadi aquaponik itu silakan Mas Fisher jelasin. Ya, ini nih. Enggak, bukan. Kita itu kan memancing orang untuk penasaran. Nah, ahlinya ada ya ahli yang ceritain. Saya juga paham, coba nanti saya dibilang so tahu. Hah? Nggak suka? Nggak suka? Hah? Panjang, iya. Mas Fisher silakan. Jadi aquaponik itu apa sih sebenarnya Mas Fisher? Boleh nggak jelasin? Siapa tahu ada yang belum masih bingung nih gitu. Iya. Aquaponik itu sebenarnya perpaduan antara aquaculture, budidaya ikan dengan Tanaman ya? Hidroponik, yaitu bercocok tanam Betul. tanpa tanah. Ya, jadi aquaponik nggak pakai tanah tapi menggunakan media air Media dan air, ikan gitu ya. dan ikan. Jadi memanfaatkan limbah dari kotoran ikan itu untuk menjadi nutrisinya tanaman. Seperti itu. Jadi benar-benar dari kotoran si ikan itu akan diserap sama si tanaman yang akhirnya menjadi tumbuh. Jadi ibaratnya itu pupuknya ya air dan si kotoran ikan itu. Kotoran Ya. ikan itu. Kan biasa kalau tanah pakai pupuk lagi sendiri Iya. gitu ya. Nah ini benar-benar dari air dan ikan. Nah itu sebenarnya untuk tumbuh sendiri kita bisa nanam apa sih untuk aquaponik, Mas Fisher? Kalau di aquaponik tuh multi sih. Kalau saya sebut lu Oh, multi. bisa macam-macam? Macam-macam. Mau dari sayuran buah. Buah. Itu semua bisa ditanam di aquaponik. Waduh. Dan nutrisinya satu. Ini teman saya nanam duit bisa nggak Mas? Nanam duit bisa. Bisa ya, nanam duit ya. Nanti dari sistem itu jadi duit. Nah, itu maksudnya dari sistemnya udah dibentuk kayak begini, tuh jadi duit. Nggak bisa, aduh, bikin kesel aja nih sutradara kayak begini. Nah, kita butuh lahan seberapa besar sih Mas untuk bisa melakukan aquaponik di rumah itu? Lahan sih nggak perlu luas sih kalau cuman untuk skala rumahan ya. 1x1 pun bisa. 1 meter kali 1 meter 1 bisa? meter kali 1. Jadi misalnya gini, kebetulan saya punya villa keluarga nih di daerah Cisarua, lahannya cukup gede dan banyak. Itu bisa dimanfaatkan terserah kita mau gedenya berapa gitu ya? Iya, bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau udara dingin lebih bagus lagi dong sebenarnya hasilnya.
Lebih bagus biasanya ya. Iya kan? Dataran tinggi sama rendah kalau untuk sayuran itu lebih bagus di dataran tinggi. Untuk sayuran lebih bagus di dataran tinggi. Itu karena apa Mas? Udaranya Karena kah? udaranya satu, kalau sayuran dia butuh panas yang tidak terlalu panas, paling suhu sekitar 25 derajat. Nah, kalau sayuran buah kayak tomat, itu juga sama tuh, treatmentnya? Sama ya? Sama. Nah, ini menarik loh. Saya tuh penasaran sebenarnya sama beberapa aquaponik yang udah jadi. Yang di belakang ini juga hasil aquaponik ya Mas ya? Ini tidak, ini hanya manfaatin dari lumpurnya kotoran ikan itu jadi kompos. Oh, bisa juga ya jadi kompos ya si kotoran ikannya. Limbah kotoran ikan yang padat ini itu menjadi komposnya untuk tanaman. Nah, ini sini ada yang anggur sama apa Mas satu lagi? Anggur, ada buceri. Kalau kita boleh lihat di situ nggak? Boleh. Nah, gua sama Mas Fisher mau lihat di situ. Nanti kita ngobrol lagi. Oke? Kamera roll, audio on, action. Oh, itu jatahnya sutradara, maaf. Oke, kita ini nih ya teman-teman, contohnya aquaponik yang dilakukan sama Mas Fisher di sini. Mas, ini boleh tahu apa aja Mas bibitnya nih Mas? Ini tanaman ada kangkung, ada sawi, ada kale, ada tomat. Ada kale juga. Ini kale kalau nggak salah. Kale ini. Oh ini. Kale. Wih, ini teman saya kalau lihat ini dia mau nih. Udah habis itu buat masak. Kan daun kale itu buat. Iya betul. Superfood. Betul. Terus ada seledri. Ini ya seledri ya. Ini seledri, ini pohon tin, ini sama anggur. Anggur juga. Terus yang ini ada markisa. Kalau pohon beringin nggak bisa ya Mas ya? Pohon beringin bisa. Bisa ya? Bisa. Cuman takut banyak setan ntar ya. Itu ya kan penghuninya. Penghuninya. Ya, benar. Nah, ini nih kira-kira seperti ini yang dilakukan. Nah, ini ada namanya individual bulking container ini. Ini isinya ada ikan. Nah, jadi ini satu set ini kalau misalnya secara rupiahnya berapa sih Mas untuk dapetin kontainer kayak begini supaya usaha gini? Paling sekitar 5 jutaan lah. 5 jutaan ya? 5 jutaan kurang lebihnya. Kita harus punya pompa. Nah, airnya pakai air tanah aja. Air tanah. Lebih baik air tanah. Air tanah. Ya. Oke. Kalau pakai air pump itu bisa, cuman harus diendapkan dulu karena dia ada kandungan karboriknya. Oh iya betul. Jadi lebih baik pakai air pump ya. Air tanah. Air tanah ya. Air tanah maksudnya. Air tanah. Iya. Bener. Salah, maaf itu. Ini biasa lah namanya juga pasti ada salah-salah dikit nggak apa-apa. Mas, ini satu set hitungannya Mas ya. Ya, nah, sampai itu ada ke filter. Sampai ke filter. Jadi kita harus ada pompa untuk narik air sama filternya. Mas Fisher maju dari sini. Kameranya hilang. Mas, kan ini memang semua budidaya aquaponik itu dari kotoran ikan dan si ikannya sendiri gitu ya. Nah, ikannya kita bisa ikan apa aja sih? Yang jelas semua ikan air tawar bisa. Ya, ikan air tawar. Lobster air tawar pun bisa. Oke. Ikan piranha bisa? Piranha enggak lah ya? Bisa. Bisa juga ya ikan piranha? Ikan piranha bisa? Piranha bisa. Terus tadi sutradara mau nanya ikan apa tadi? Katanya? Arwana bisa, Mas? Arwana bisa, ikan hias bisa. Ikan hias bisa tuh. Ikan hias bisa. Ikan hiu, Mas? Nah, itu air laut itu. Air laut itu sutradaranya aja kita cemplungin bisa. Bagus. Ikan hiu tuh gimana ikan hiu? Nah, ini kalau di sini ikan apa, Mas? Ini ikan nila. Yang dua-duanya nila? Dua-duanya. Yang ini ada campur, ada gurame. Oh, ini ada. Nah. Abis ini kita makan gurame goreng kering. Ini makanannya nih. Ini makanan mana saya? Betul. Enak loh. Dikit. Nggak boleh? Oh, bukan. Kita sebarin aja, Mas ya? Ya. Boleh, Mas. Ini pasti mau nih, Pak. Ayo mangan. Ayo. Tuh. Keren. Nah, ini kalau di aquaponik itu bisa dengan pada tebar ikannya. Maksudnya pada tebar itu apa sih, Mas? Kapasitasnya. Oh, kapasitasnya. Jadi istilahnya kapasitas kita nebar ikan per 1 kubik itu lebih padat dari standarnya KKP. Kenapa gitu? Kenapa bisa lebih padat? Karena airnya tersirkulasi dengan lebih sehat. Kalau misalnya ikannya lebih padat ya? Satu ini ada berapa ikan, Mas? Itu 1 tong ini ada 700 ekor. 700 ekor? Waduh, ini ikan nila ya? Nila. Nila.
Kalau yang di sini yang ada guramenya? Ada guraminya, ini total ikan ada 400. Dicampur nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Selama ukurannya sama. Oh, jadi ini ada ikan gurame, ada nila, ikan nila, ada ikan mas. ikan mas. Ya. Oh, jadi ikannya bisa dicampur sesuai dengan ukuran ikannya, jangan beda-beda gitu. Kenapa kalau nggak boleh beda ukuran ikannya Mas? Karena kalau dia ada yang lebih kecil, biasanya dia akan kalah. Nah, biasa. Dia lebih menang yang gede. Ya, didominasi sama yang gede. Betul. Nah, ini yang menarik di sini nih. Ini bagian sini, ini adalah pembibitan nih. Tadi gue sempat ngobrol sebelumnya off air ya sama Mas Fisher. Ini pembibitan sebelum ditaruh di sini ya Mas ya. Di pembesaran ya. Jadi selama pembibitan sampai nanti diangkat sebesar apa sih Mas sebelum dipindahin di sini? Nah, dari biji tanaman dari biji ini kita taruh, nanti sampai dia tumbuh sampai di 6 daun baru kita pindah. Oh, sampai 6 daun, 6 daun itu baru kurang lebih dipindahin. sekitar 2 minggu. Oh, nggak lama ya? Nggak lama. Lumayan. Ini berarti ini baru berapa nih? 2 ya? 3. Oh, ada 3 sama ini. Jadi tinggal seminggu lagi lah. Seminggu lagi ini siap. Nah, kalau udah nyampe di sini, sebesar apa udah bisa dipanen gitu ibaratnya? Sebesar yang seperti di pasaran, Di siap pasaran? dikonsumsi ya. Oh. Biasanya sih antara, kalau yang sawi itu antara 100 gram. 100 gram. Udah siap Wah. untuk dipanen. Kalau gini mah gue udah siap udah. Jadi gue mau coba ya setup aquaponik, nanti minta tolong sama Mas Fisher. Abis itu baru gue belajar sama dia. Mending udah jadi kayak gini ya, kita belajar supaya biasanya kalau kayak gini-gini lebih baik dipraktekin ya Mas ya, sendiri ya, supaya kita terbiasa gitu. Loh, gini. Dengar ya, inget ya teman-teman saya, inget ya. Saya tuh nggak pernah minta gratisan loh. Nggak pernah, jangan pernah minta gratisan ya, apalagi sama teman kayak Mas Fisher gini. Tapi nanti saya pulang kasih free ya. Gimana? Siap. Boleh. Hah? Mas Fisher, Iya. jujur nih, ini jujur ya. Gue baru kali ini akan mengakui di channel Awali Dari Rumah bahwa gue benar-benar tertarik dengan si aquaponik ini. Karena apa? Ternyata tuh nggak ribet ya. Nggak. Sebenarnya ya. Kalau sistem sudah berjalan tuh nggak bakal. Cuman ngasih makan ikan aja. Nah, gitu. Jadi daripada kita punya akuarium dianggurin atau kita punya kolam ikan dianggurin, Iya. lebih baik dimanfaatin di bagian atasnya. Lebih bisa produktif. Lebih bisa produktif. Betul. Bahkan, kalau cewek jangan dianggurin, ya, bahaya. Gitu, ya. Harus ditemenin, ditanyain terus, ya. Maaf, selingan biasa. Nah, jadi yang paling penting adalah kita ada lahan kecilnya, ada lahan yang cukup. Bahkan tadi 1x1 aja juga udah bisa. Udah bisa. Nah, terus ikan tinggal milih mau ikan apa aja. Ya. Tapi kalau yang jelas air tawar ya. Yang jelas air tawar. Kalau misalnya nggak air tawar, ya berarti harganya tinggi. Nanti ditawar aja biar kecilan dikit. Gitu maksudnya. Balik lagi, balik, syuting. Oke. Maaf nih, emang saudara suka bikin emosi ya. Nah, pilihan ikan terserah kita ya Mas. Betul. Tapi kalau sarannya Mas Fisher, lebih baik ikan apa? Selain ikan air tawar itu, ikannya apa aja? Lebih baik sih ikan yang konsumtif ya, dalam arti seperti nila, lele, gitu, dan yang mudah, terus gurame. Jadi di samping bisa Konsumsi sendiri dan bisa dijual, karena itu memang ikan-ikan yang bermasyarakat. Nah tuh, jangan lupa. Jadi kalau misalnya pilih ikan, lebih baik ya tadi ikan nila, ikan lele, ikan gurame, Betul. ikan mas. Selain bisa dikonsumsi, kalau misalnya nanti sudah berkembang biak lebih besar bisa dijual ya. Betul. Hasilnya bisa double sebenarnya. Hasilnya double. Nah, ini ngomong-ngomong hasil nih, ya kan? Kalau misalnya nih, mungkin di rumah ada yang pengen bikin atau mungkin anak kos. Buat anak kos, ya kan? Mau Betul. lagi masa kayak gini nih sekarang kita harus bekerja dari rumah, mau cari uang tambahan, siapa tahu bisa bikin di kos-kosan. Di kos-kosan bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, ini deh, kira-kira nih kalau mau mulai ada yang bikin dari kos, budgetnya berapa Mas kira-kira? Yang paling murah aja? 200.000. Serius 200.000 bisa? 200.000 bisa. Belakang. Nah, Oh, yang ini? Ini 200.000. Ini nih, Itu ember cukup. ini ikan apa dalamnya? Ikan nila. Ini ikan nila? Ikan nila dengan jumlah 30 ekor. Oh, jadi yang satu ember ini ukuran berapa ya? Berapa liter 80 ya? 80 liter ya?
Ini 30 ekor. 30 ekor. Waduh. Dan kita bisa nanam apa aja yang kita Apa mau. aja deh kita mau. Prosesnya sama Mas, dengan Sama. apa namanya pembibitan dulu. Pembibitan, Terus- terus kita taruh di pembesaran, tinggal ngasih makan ikan. Tinggal kasih makan ikan. Mas, kalau boleh tahu, ini modal 200.000 ya. Berarti bisa sampai yang tidak terbatas ya budgetnya ya, terserah. Kalau yang kayak di belakang ini piro Mas? Kalau ini kurang lebih sekitar ya 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5, hampir sama kayak yang di situ ya Mas ya? Sama. Nah. Oh, nice. Oke, nah ini. Jadi, Waalaikumsalam. Ini Masya saya Allah. disuruh Mas Doni, katanya di sini bisa bikin akuarium. Makanya saya disuruh bawa tanaman. Aquaponik. Ya tak ada tanamannya kan? Iya ada tanaman ya, aquaponik bener. Ada Iya. ikannya kan? Ada ikan ya. Bikinin akuarium. Kasih ya. Mari ya. Nih. Dari Mas Doni. Mas, ini tanaman apa? Itu pokoknya. Tapi ya. Emang bisa Mas kayak gitu? Nggak tahu Mas. Jadi saya setiap kali lagi syuting channel ini, tuh ada yang nongol kayak gitu. Tapi di gambar tuh nggak pernah ada. Jaket doang, orangnya nggak ada. Itu horor. bukan. Kita bukan yang horor. Nggak. Tapi dia selalu ada nih Mas. Tapi kayak gini bisa nggak sih Mas tanaman kayak gini? Bisa. Bisa. Ini apa nih Mas? Ini tanaman apa Strawberry. sih? Strawberry. Strawberry. Oh, apalagi strawberry ya Mas ya. Itu bisa menghasilkan ya. Menghasilkan. Wih, emang nyusahin nih jaket. Mas Doni itu selalu nyusahin orangnya tuh emang tuh. Mas, gini nih Mas. Kita iseng-iseng nih Mas. Mas Fisher dari usaha aquaponik itu penghasilannya piro sih Mas kalau boleh tahu nih? Kasar aja. Ya, siapa tahu ada yang pengen tahu nih. Agak repot ini. Agak repot. Tapi benar-benar bisa menghasilkan ya Mas itu ya? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari hasil aquaponik yang udah disiapin sama Mas Doni Mas Doni tuh jadinya Mas Fisher yang dijual apanya sih Mas sebenarnya tuh dari semuanya? Kalau apa- saya banyak sih sayurannya, ikannya, kan? sama Sama sistemnya. sistemnya. Jadi kalau mau beli sistem silakan ke Mas Fisher di sini, nanti nomor telepon saya kasih semua, nomor WA, nomor BBM, nomor SMS semua saya kasih di situ semua. Bahkan nomor apa namanya tuh? Friendster juga saya kasih nanti. Account-nya, tenang aja. Udah nggak ada ya Friendster ya? Oke, nggak apa-apa lah. Tapi bisa menghasilkan ya Mas ya? Bisa. Berapa? Oh belum. Saya belum nanya berapa. Tadi Mas Fisher udah bilang, ini yang repot kalau saya mesti ngomong gitu. Kalau misalnya baru mulai Mas, dengan tanaman apapun, kira-kira ya range berapa sih penghasilannya bisa Mas dari aquaponik Mas? Kalau dengan skala misal gini ya, dengan ukuran istilahnya kita menggunakan luas tanah ibarat 2 kali 5, 2 kali 5 itu bisa dapat menghasilkan kurang lebih sekitar 3-5 juta Sebulan? sebulan. 3-5 juta sebulan. Kalau misalnya itu lo lakukan di sekarang-sekarang ini ya, lo masih tetap kerja, lo bisa dapat passive income yang lumayan ya. Alhamdulillah lumayan. Lumayan. Wow. Gimana? Ingin memulai bisnis aquaponik? Oke? Ya, sabar. Gue juga pengen. Makanya nanti saya akan ngajak Mas Fisher ngelihat ke rumah, Mas, gini ukurannya sekian, bisa nggak? Oke? Nanti nomornya Mas Fisher juga gue kasih. Alright, tunggu sebentar. Saya mau ngobrol. Oh, udah di-cut? Oh, udah cut. Mas Fisher, Iya. sebenarnya dengan berbisnis aquaponik ya, ini kita bisa mendapat hasil yang dari beberapa sumber berarti ya. Iya. Dari si tanamannya sendiri sama si ikannya gitu ya. Nah, sebenarnya nih tadi kan di situ ada daun kale. Orang-orang bilangnya daun kale gitu ya. Bahasa Inggrisnya katanya saya juga nggak tahu. Nah, buat para chef, koki, tukang masak, ini bisa sebenarnya ya Mas ya? Bisa Tuh ya. bisa. Mereka beraquaponik di rumah bisa untuk menghasilkan sayur-sayuran yang fresh juga ya. Betul. Dan nggak perlu Dan organik. dan organik. Kualitas organik. Ya betul, itu organik banget tuh. Nah, Mas, ini kalau saya kepengen, mendingan saya ajak Mas Fisher aja kali ya ke rumah ya, ngelihat ya. Ya. Supaya kan gini, Mas Fisher ntar lihat, oh ya bagusan cocoknya di sebelah sini gitu, ya kan? So, misalnya kita bicara sumber airnya lebih gampang, nariknya apa segala macam. Ya, termasuk sinar matahari. Nah, tuh dia tuh sinar matahari penting. Paling penting. Paling penting ya. Nah,
limbahnya itu gimana sih Mas kalau limbahnya aquaponik? Tadi saya lupa nanya tuh limbahnya. Limbahnya aquaponik itu istilahnya zero sih. Jadi dalam Zero? artian nol. Nol. Nah, jadi limbahnya itu kita bisa manfaatin untuk kompos. Pupuk kompos. Untuk yang lain gitu ya? Untuk yang lain. Jadi akan kembali lagi ke tanah lagi. Oh, ya. Jadi nggak akan ada limbah yang dibuang ke lingkungan. Iya. Bahkan bisa jadi itu bisa memperindah lingkungan juga sih sebenarnya. Bahkan sisa sayuran pun bisa untuk jadi makanan sama jadi probiotik. Probiotik ya? Probiotik. Tuh, kok Sisa. banyak ya ternyata ya? Hah? Probiotik termasuk dari kalau misal kita motong ikan, isi perutnya Iya. itu jangan dibuang, tapi dibikin bisa menjadi satu probiotik untuk ikan lagi. Oh, Gitu. wow. Jadi prosesnya tuh di Bapak tuh kan bapak kan orang kaya, vilanya bapak yang di sana tuh. Bapak kan orang kaya. Jangan ngomong-ngomong, saya orang kaya itu loh, nggak enak saya. Ya. Ntar saya diperiksa KPK. Ya, tapi kan tadi sempat ngomong kalau misalnya di daerah yang tinggi, seperti kayak di Cisarua atau di mana-mana, itu malah lebih bagus ke juga. Ya. sayuran. Lebih ke sayuran lebih bagus ke ya. sayuran bagus. Nah, itu lebih ke sayuran kalau misalnya dataran tinggi. Nah, kalau misalnya di perkotaan gitu, lebih cocoknya kemana, Mas? Kita kalau mau aquaponik bibitnya. Sayuran juga cocok. Cuman sedikit harus pakai naungan seperti paranet. Yang gini ya, paranet ini kayak gini nih. Paranet sebagai pengadem lah. Iya, ngadep. Jadi Semuanya nggak sih strong. di aquaponik dimanapun bisa, termasuk di daerah yang kekurangan air. Oh gitu. Karena aquaponik ini adalah recycle dia. Dia berputar terus. Jadi hemat air tuh ya lumayan lah, hematnya bisa 90%-an lah. Iya, karena airnya dipakai itu aja kan. Itu aja. Itu aja berbalik aja, yang filter balik lagi. Nah, coba siapa tahu ini jadi inspirasi buat teman-teman semua ya, kalau mau misalnya usaha dari rumah dan ya tinggal pilih sih, mau makanan boleh, bahkan nih Mas Fisher nih dari usaha aquaponiknya udah punya sampingan kopi. Kopi Kizi, kopi mate. Maksudnya apa kopi mate itu apa? Kopi sama teh. Kopi mate. Kopi mate. Oh iya bener juga. Inilah kalau desain grafis aslinya nih, berarti dia itu emang jago dipikirin. Kopi mate itu gue kira tuh ada bahasa apa gitu ya. Ya kan? Ternyata kopi sama teh. Ini dari aquaponik bersampingannya lumayan juga ya, Mas ya? Sama. Ini sebenarnya karena udah kebiasaan ngopi, temen ngopi, terus coba-coba untuk jualan kopi. Tapi ini loh, pas gua ngeliat ya, tempat jualan kopinya Mas Fisher ini bukan sekedar jualan kopi biasa, nggak niat banget loh. Sampai cupnya nih, ya, ini gua bawa pulang, soalnya gua ngumpulin cup-cup gini nih. Kizi, Kizi itu nama anak ya? Apa nih? Bukan? Nama anak, Nama nama anak. dua anak, Kiva dan Kenzi. Kiva dan Kenzi. Gratisan mulu gelasnya dia. Hei, ingat, kalau temen punya usaha, jangan pernah minta gratis, jangan pernah minta diskon. Support temen itu dengan kita beli produknya, bener nggak Mas? Betul. Iya kan? Jangan pernah minta gratis, tapi nanti saya sekali lagi ya Mas, saya dikasih free aja. Ya, Kopi yang bayar sutradara. bukan produsernya. Oke, teman-teman, kalau misalnya kepengen mencoba bisnis aquaponik, silakan menghubungi Mas Fisher, nomornya ada di bawah. Ada Instagramnya juga ya Mas? Ada Instagramnya juga, nanti ada IG-nya, linknya ada di sini. Gua kasih nomor telepon juga ada. Bisa belajar konsultasi. Bisa belajar langsung konsultasi sama Mas Fisher karena beliau ini sekarang udah jadi ya ibaratnya lo mau belajar aquaponik udah ke dia aja, ngapain susah-susah ya kan? Mas Fisher, biar Mas Fisher yang dulu belajarnya susah, belajar sendiri, tapi sekarang udah jago. Semuanya tetap ada prosesnya, ya nggak Mas Fisher? Betul. Ya, jadi pelan-pelan, sabar, dan Tetap harus mencoba. tetap harus nyoba. Praktek itu kalau nggak salah kita nggak tahu itu salah ya Mas ya? Nggak, Supaya semua bisa sih, dibenerin. Ya betul. Kalau tidak praktek ya kita nggak tahu. Betul. Kalau nggak salah, Kalau kita praktek, kalau kita nggak bikin kesalahan, kita nggak tahu kita salah. bahasanya gitu dong. Kalau nggak salah apa? Nih, itu apa artinya tadi? Hah? Gua tahu. Iya. Everybody knows, man. Oke, ya udah, gua pamit dulu, dimarahin Mas sutradara sama produser. Kita ketemu lagi di
awali dari rumah berikutnya, Mas Fisher. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Monggo Mas. Semoga sukses aquaponiknya, kopinya kita doain. Sekali lagi, jangan minta gratis, tapi tolong kirim ke rumah free Mas. Oke, soon. Aku naik jalan lagi sepeda. Aduh. Ya Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.